Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali melalui program Saat Teduh Malam yang diprogramkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Dalam situasi pandemi yang masih berlangsung, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke hadirat-Nya. Karena Allah peduli, Allah mengerti atas segala perkara hidup yang kita hadapi. Karena itu, mari kita bersyukur kepada-Nya, dan sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersembahkan suatu pujian. Allah peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Ya Bapa di sorga, Allah yang kekal, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan bagian dari firman. Mohon tuntunan Roh Kudus, berikan hikmat kepada kami,
sehingga kami dapat menghidupi firman Tuhan. Jauhkan kami dari semua halangan rintangan, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dituntun oleh sebuah tema menyambut kerajaan Allah dengan iman dan pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendengar kata kerajaan, maka kita membayangkan tempat kerajaan itu mempunyai batas-batas daerah tertentu, dan yang memerintah di dalamnya adalah seorang raja. Kita ingat misalnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kerajaan Mulawarman di Kalimantan. Tetapi apabila kita mendengar perkataan kerajaan Allah, maka istilah itu merupakan istilah yang sulit kita bayangkan dan sulit kita pahami. Kadang-kadang kita membayangkan bahwa kerajaan Allah seakan-akan berada pada suatu tempat yang sangat jauh, yang di dalamnya Allah memerintah. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah tertentu. Lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana kita memahami ucapan-ucapan tentang kerajaan Allah itu yang sering diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu di dalam Matius 6 ayat 33. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 24. Kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15. Orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ucapan Tuhan Yesus yang ditulis di Injil Markus 1 ayat 15. Kita tidak banyak mengetahui tentang latar belakangnya. Galilea adalah merupakan tempat penyingkiran Tuhan Yesus sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ia menyingkir bukan karena ia takut, tetapi supaya genaplah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 8 ayat 23 hingga pasal 9 ayat 1. Dengan tindakannya itu berarti bahwa Tuhan Yesus melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan firman
Ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya walaupun kelihatannya tindakan itu tidak sengaja. Galilea merupakan tempat Tuhan Yesus memulai pekerjaannya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Pada waktu ia ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaannya Allah itu datang? Ia atau Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak ada istana yang megah, tidak ada pasukan istana, dan lain sebagainya. Orang juga tidak dapat mengatakan kerajaan Allah ada di sini atau ada di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Ucapan Tuhan Yesus ini jelas mengungkapkan bahwa kerajaan Allah erat dikaitkan dengan pribadi dan kehadirannya. Ia sendiri adalah kerajaan Allah itu. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Allah itu telah datang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah ada di antara kamu, dan bagi orang-orang yang menantikan kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sendiri. Di dalam diri Tuhan Yesus pemerintahan Allah dinyatakan. Ia melakukan kehendak Allah Bapanya. Dan itu juga berarti bahwa di dalam kerajaan Allah, Allah berkuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Pertama Korintus 4 ayat 20. Bukan suatu kerajaan yang dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi kerajaannya adalah pemerintahan Allah di dalam hati manusia. Karena itu kita tidak dapat mengukur berapa besar dan luasnya kerajaannya itu. Walaupun demikian, kita dapat melihat tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah, yaitu apabila orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar oleh kuasa Allah. Maka di situ kita dapat melihat kuasa pemerintahan Allah. Kerajaan Allah sebagai suatu pemerintahannya di dalam hati manusia. Kita dapat menyambutnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang bertakhta di dalam hati kita. Harus ditundukkan terlebih dahulu. Misalnya, kita kadang-kadang ingin menguasai orang lain supaya kita dihormati, disegani, dan disembah sebagai raja. Kita kadang-kadang ingin mengambil hak orang lain dengan kuasa yang ada pada kita, dengan tidak memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Kita kadang-kadang ingin menentukan segala-galanya sesuai dengan kemauan kita sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mau menerima dan menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kerajaan-kerajaan kecil harus ditaklukkan terlebih dahulu. Sebab tidak mungkin ada dua kerajaan memerintah dalam satu kerajaan. Hal itu berarti bahwa untuk menyambut dan menerima kerajaan Allah, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, seperti percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, roh pemecah, iri hati, kepentingan diri sendiri, perpecahan dan lain-lain. Karena itu bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengan iman kita percaya bahwa keselamatan telah dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita sambut Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa, kembali kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, meteraikan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh menghidupinya di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu, mendoakan semua pengurus BPSW wilayah 4 Gereja Toraja, mendoakan BPS Gereja Toraja, mendoakan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat, mendoakan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami mendoakan pandemi, mohon Tuhan, kiranya Tuhan dengan segera menjauhkan, melalukan daripada kami, sehingga kami boleh kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan sebagaimana biasanya. Kami mendoakannya Tuhan
pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka melaksanakan pemerintahan itu dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat. Kami mendoakan Tuhan, Engkau juga kiranya mau menolong dan memberkati pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Mohon Tuhan memberkati semua kandidat dan berikanlah hati nurani kepada kami untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin kami dengan baik. Karena kami percaya yang terpilih itulah yang dipilihkan oleh Tuhan buat kami semua. Jauhkanlah dari negara ini Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berikanlah damai sejahtera-Mu, sehingga umat-Mu dengan tenteram memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah kami datang kepadamu. Ampuni segala dosa kami dan sambut kami yang berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh malam pada malam hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Salam sehat.